3, 2, 1. Let's go. Terus apa lagi, Cok? Oh, dulu aing pernah kabur ang. Kan pernah nyarita deh orang. Kumaha? Dulu pernah dia kabur aing teh di rumah. Ya karena suatu hal lah pokoknya. Terus orang teh keluar rumah subuh keluar kabur aing teh di rumah teh. Teu mau naon. Setelan lari orang ngomongnya rek lari. Jangan lari ka we. Mana? Kasih as aing. Lari ya teh. Heeh. Terus? Jauh dong. Iya. Jarak di dulu kan Pasir Mulia kayaknya Pasir Ya, Mulia rumah ke mana? sana ke sana kan jauh kan. Terus aing teh anu paling lucu anjing. Siap bayangin kan aing teh subuh ke sana sampai sore di sana teh. Terus Goblok kan. Maksudnya terus lari gini, gitu teh. larinya paling berapa jam gitu ke sana teh 2 jam lah 2 jam setengah kono. Pas nyampe biasalah main dan segala macam itu. Anu paling konyol adalah aing sama dia sholat berjamaah. Sedangkan status aing jeung manehna kan masih pacaran. Iya. Bade Ini- sholat. Ini secara logika kan apa ya namanya? Lemes nanti tolol gitu. Iya. Enggak maksud aing kan kalau misalkan emang ibadah tuh ya udah ibadah aja Iya. gitu ke Allah gitu. Selama mau pacaran atau enggak gitu ya udahlah gitu, mau ibadah mah ya udah ibadah aja, nggak harus. Yang paling lucu lagi udah salam salim Anjir. sedangkan kan ayo belum nikah dan apa segala macam. Iya. Kayak pas mulai sadar gitu, wah aku tolol banget gitu. Ternyata aku tolol banget gitu kayak misalnya teh aduh kocak anjir gitu. Tapi aing ada ya yang bikin aing kocak ya. Dulu waktu ya masih muda lah aing. Cerita aing nanti. Aing kan dulu pakai HP Cinitnit lah yang Nokia ya yang dulu ya. Evercross dulu. Aing teh kan kalau HP dulu itu nggak bisa dikunci ya. Oh ya. Bisa dikunci. Aing tuh kabur dari rumah anjing. Aing kabur dari rumah. Aing teh udah nelpon ke pacar aing dulu. Kita kabur yuk kata aing. SMP Nggak usah di-spill lah. Kita kabur yuk kata aing. Soalnya aing udah kabur dari rumah itu teh. Nggak terlalu jauh sih dari rumah, cuman aing diam di pinggir jalan gak pakai sendal, cuman bawa HP doang, nggak bawa uang, nggak bawa apa anjing. Kabur yuk, sama aing teh diteleponan dia teh. Dia nggak ngangkat anjing. Aing kan benar-benar ditinggalin sama semuanya gitu. Karena apa, indung aing pengen ngecek HP aing gitu. Sedangkan aing di situ kan ada chatan aing. Terus aing gak mau menghapus chatan itu maksud aing teh. Gitu. Anjing kata aing teh, ini gimana gitu ya. Aing bingung. Terus aing teh umpetin HP aing teh. Umpetin di semak-semak euy. Semak-semak masuk ya. Pulang lah kita ke rumah anjing. Pulang ke rumah. Indung aing cuman bilang gini, udah kaburnya. Kata aing teh, udah kata aing teh. Aing mandi weh. Udah mandi aing teh sore-sore kesana lagi euy, ngambil HP. hilang. Enggak. Oke, Ada, emang hilang. ada. Sama aing kan diplastikin masukin ke semak-semak kan. Jadi enggak ketemu. Itu menurut aing konyol. Terus Kabur hanya dalam beberapa jam. beberapa jam aing kabur. Terus yang lebih lucu sekarang kata indung aing, sebenarnya ada tetangga aing yang cerita sama indung aing katanya itu Ayan lagi apa cenah di kebon jeruk kan aing diam di kebon jeruk pinggir jalan yang sekarang ada tower dekat rumah Oh aing. iya. Itu cenah di sana nggak pakai sendal cenah diam sendiri. Wah biarin cenah kata mama aing teh. Itu emang kocak. Terus apa ya, aing belum ada cerita yang konyol sama pacar aing dulu gimana ya, sama mantan aing. Enggak. Aing lupa lagi Itu Oh iya, aing dulu pernah sama si MA.
MA Oh, ya. anjing. Aing dulu MMA. pernah sampai dipanggil ke ruang guru gara-gara sama dia pacaran. Lama kan aing pacaran 2 tahun setengah. Ngapain nih? Maksudnya kenapa sampai dipanggil? Karena satu SMP gempar aing sama hubungan aing. Yang pertama kan lama banget aing pacaran aing. Kok nggak make sense anjing? Maksudnya ya pacaran mah ya udah pacaran gitu Ya maksudnya. belum selesai yang cerita. Oh. Terus ya karena aing dulu kan ke perempuan samalah kayak si Pandi, mana tahu si Pandi? Mm-mm. Nah kayak gitu, gak jauh beda aing. Terus emang aing kan gak mau ditinggalin. Aing diselingkuhin, men. Dan kocaknya aing adalah gak apa-apa aing diselingkuhin, cok. Kalau mana mau selingkuh ya udah. Itu kocak anjing kata aing. Itu bukan lebih ke kocak sih. Kayak mana tadi lemasnya tuh tolol anjing. Tolol, Bu. Itu pengalaman sih. Cuman maksud aing. Nah, yang lebih ininya adalah itu jadi emang benar-benar cerita aing sama mama aing sampai sekarang, guys. Karena yang mind blowingnya adalah inung aing sampai sekarang tahu mantan-mantan aing. Tapi yang selalu membekas sama inung aing itu dia. Karena sampai kasus. Ya, karena sampai kasus dipanggil. Tapi bukan kasus yang negatif ya. Iya. Dalam artian cuman gara-gara nilai aing nurun. Oh. Terus sampai guru-guru tahu bahwasanya aing pacaran sama dia lama. Terus royal gitu. Iya. Nah, itu paling membekas di inung aing gitu. Nah, itu menjadikan alasan aing kenapa aing belum pernah bawa cewek ke rumah. Karena aing belum punya apa-apa, cowok. Kayak gitu. Aing cuman punya batang yang besar. Batang tangan. Iya. Jadi ini tuh batang tangan tuh untuk kerja. Betul. Kayak gitu. Kerja keras. Kerja keras. Iya lagi. Enggak, dulu orang sampai jadi inget jadi kenapa orang setelah sama si As itu kayak dulu teh orang sampai trauma gini untuk ke rumah cewek karena maksud aing teh dulu kan putusnya Tempat sampah mana? Oh, ini di sini aja gabung. ini di sini. Maksudnya dulu kan nggak sampai yang kayak gimana gitu, maksudnya dulu putusnya itu karena salah satunya karena orang tuanya yang menurut aing teh kayak aduh ini nggak setuju nih orang tuanya gitu. Ya. Sampai akhirnya kami putus karena beberapa hal dan salah satunya adalah karena orang tuanya. Dulu kami tuh nggak ada kata putus sebetulnya. Ya. Cuman ya sudahlah gitu. Ya itu sampai akhirnya traumatik karena mungkin dulu mah emang karena ya anak sekolahan lah gitu. Maksudnya lu punya apa sih gitu. Ya. Terus lanjut. Tapi pas udah mulai punya kerjaan dan sebagainya kayaknya harus berani deh. Tapi tetap anjir gak bisa. Sampai yang kemarin juga Nikah. mau sih itu mah. Ya. Rencana doang. Ya mau sih. Terus aing ada sih satu cerita lucu. Apaan? Aing pernah jadi badut, woy. Dulu aing dengan bangganya menjadi badut, cok. Ya udahlah. Aing adalah laki-laki yang setia. Aing laki-laki yang bisa berkorban. Enggak apa-apa yuk, bisa yuk. Aing jadi laki-laki penghibur. Gigolo dong. Enggak anjing. Maksud aing. Lagi penghibur tadi. Maksud aing adalah aing menjadi sosok laki-laki yang selalu ada gitu. Buat perempuan yang lagi terluka. Ya 11-12 sama badut lah. 11-12 sama buaya lah. Tapi aing gak ke sana kemari gitu ke cewek. Aing gak apa-apa yuk, bisa. Aing selalu menyemangatin dia curhat ke aing masalah bahwasanya dia dijodohin, aing gak jadi masalah ya. Aing ini gak akan spill namanya ya. Cuman teman-teman aing pasti tahu lah. Ya. Terus aing selalu menyemangatin dia, apapun tentang dia aing selalu yuk bisa bangkit, gak apa-apa. Nah setelah itu anjing gak berselang lama 1 minggu dia tuh ngilang dari aing. Nggak apa-apa lah kata aing, mungkin dia lagi pengen sendiri. Nah setelah itu dia tuh datang lagi, kita ngobrol lagi biasa. Yang lebih kocaknya adalah aing kan ngobrol nih sama dia dari jam 3 sore sampai jam 5. Terus dia minta dianterin anjing sama aing
ke kafe, katanya mau ngobrol sama teman-teman. Jadi dia Oke. mau kumpulan sama teman-temannya lah. Jadi tukang ojek tuh. Sama aing dianterin dong. Jadi tukang ojek, sama aing tuh dianterin. Nah, yang lebih ininya adalah baristanya adalah teman aing euy. Siapa? Di sana tuh. Oh iya. Si F teman maneh juga. Nah, dia tuh teman aing dan dia tuh ngirimin foto bahwasanya si cewek ini sama laki-laki lain. Aing sakit dong, patah hati. Ini adalah yang kalian gak tahu adalah aing pernah turun timbangan sampai benar-benar kecil lah, badan 50-an lah. Aing benar-benar kecil badan. Waduh, aing sakit hati dulu dari situ. Ah, nggak apa-apa lah kata aing. Aing pura-pura nggak tahu karena di situ aing benar-benar masih jadi badut lah. Terus setelah pertemuan itu aing ngobrol biasa 1 minggunya dia minta putus. Shit. Kenapa kata aing tanya? Kenapa gitu? Dalam artian putus tuh bukan putus pacaran, tapi putus hubungan. Kayak gini contohnya. Mana kalau mau nyari lagi nggak apa-apa, jangan nunggu aing kata dia. Karena kan dia posisinya di situ pengen lagi sendiri gitu. Jangan nunggu aing gitu. Cok aja nyari. Aing kan dengan gagah dan beraninya aing ngomong nggak apa-apa, aing tunggu sampai manapun, mana butuh waktu dulu sendiri, aing tunggu katanya. Nggak apa-apa, pasti ada jauh yang lebih baik dari aing kata mana. Di situ tuh pertengkaran antara buaya dan ular itu lagi menjadi-jadi di sana. Gak apa-apa. Yeah. Aing bisa kok, aing bisa nunggu. Kata manehnya, kata dia, gak apa-apa. Maneh bisa dapat yang lebih baik dari aing kata manehnya. Lama tuh ngobrol, pertengkaran buaya terus saling mengikat. Dan titik akhirnya adalah Ular menang itu. Ya dia bilang, ya udah kalau maneh mau nunggu gak apa-apa katanya. Cuman aing gak nyaranin maneh pasti bisa dapat yang lebih baik dari aing. Dari situ kita lost kontak loh selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu masih sakit cok sebenarnya. Dia itu ngirim surat undangan bos. Damn bro. Damn bro. Dia ngirim surat undangan sama aing. Damn. Dan lebih kocaknya adalah aing ketemu sama dia ngirim surat undangan. Ini sebenarnya nggak bisa dimasukin ke frame ya, tapi nanti aing cut lah. Tapi aing cerita dulu. Aing ketemu ngobrol sama dia. Kenapa jadi gini kata aing. Dia ngomongnya terus kamu maneh mau katanya. Gimana lagi? Aing nggak bisa nolak cakap. Ya udah katanya. Aing dengan gagah beraninya sebagai badut. Semoga keluarga maneh menjadi tempat yang paling nyaman buat maneh katanya. Semoga apapun masalahnya maneh bisa menyelesaikan itu dengan baik katanya. Aing gak apa-apa kok katanya. Aing bisa nyari lagi lah nanti. Cuman untuk waktu sekarang aing belum mau dulu katanya. Dan dia tahulah maneh itu cerita yang itu. Setelah itu maneh tahu ceritanya. Nah, The freak man. aing lost kontak sama dia. Dia tuh ngirim undangan itu buat nikahan 1 bulan kemudian. Jadi itu tuh persiapan lah. Dia butuh persiapan katanya. 1 bulan dia nikah. Dan sebelum itu aing udah dapat lagi cowok. Nah ini nih kocaknya laki-laki adalah beberapa ya, karena teman aing gak bisa. Kocaknya laki-laki adalah saat laki-laki udah putus hubungannya, dia itu bisa nyari lagi. Tapi untuk laki-laki yang benar-benar setia, berapa tahun mana ngejomblo setelah putus dari si As? Oh enggak, setahun terus dapat. Nah sekarang baru mau 2 tahun nih. Ya. Dapat 1, udah putus lagi. Sekarang mau 2 tahun anjir. Dapat lagi tes. Wah anjir, setahun lama juga. Nah, ya? Aing dapat nih 2 minggu lah, 2 minggu setelah dia ngirim surat undangan. The fuck? Karena aing kayak udah jadi badut itu, aing pengen balas dendam. Pertama itu. Yang kedua adalah temen aing, mana tahu ya? Si DR. BDR. Dia ngomong,
ini mana laki-laki katanya, mana bisa anjing, mana bisa bangkit, ada cewek yang emang lagi sendiri, mana deketin katanya. Aing nyoba deketin langsung, pertama-tama ditolak, tapi lama-kelamaan Aing diterima. Oh iya. Nah setelah itu beberapa hari sama Aing, pacar Aing bawa ke undangan dia. Jadi Aing datang ke pernikahan dia itu, Aing udah sama pacar Aing yang baru. Oh, yang sama dibantuin sama aing itu. Nah itu yang itu. Oh iya. Yang itu. Jadi itulah ceritanya. What the freak man. Terus di luar kekocakan badut dan juga cerita lainnya, ada sih kisah sedih Aing pacaran. Sedih nih. Ya jadi Aing itu pernah pacaran, gak lama sih sebenarnya, pacarannya itu cuma beberapa bulan lah. Aing pacaran nih sama kakak kelas Aing. Oke. Nah biasa pacaran, dia itu udah ngomong mau putus katanya. Aing kan butuh kejelasan ya, maksud Aing kenapa mau putus gitu. Meskipun Aing gak akan nahan, tapi Aing butuh alasan dulu kenapa harus putus. Dia nggak ngasih jawaban yang pasti lah kenapa harus putus. Dari situ Aing kalau kata Aing kalau mana butuh sendiri ya udah nggak apa-apa, sendiri dulu aja, tapi Aing bakal selalu ada buat mana katanya. Gitu. Dan ternyata setelah 1 minggu Aing dapat kabar dari keluarganya bahwasanya dia itu sakit jantung. Iya. Itu udah dirawat di rumah sakit. Dan yang lebih main blowingnya adalah kata keluarganya adalah selama 2 hari dia di rumah sakit, setiap malam dia nyebut nama Aing. Ini kayak film sih sebenarnya, tapi ini kejadian. Ini real life. Ini real life. Ini kenyataan. Aing datang dong ke sana, ke rumah sakit. Kenapa kata Aing teh ke orang tuanya teh, ya dijelasin gini sakit ini. Aing teh nyoba masuk nih ke dia, kenapa di sini kata dia teh. Ya Aing tahu dari keluarga mana kata Aing teh, mana gini, kenapa nggak cerita kata Aing. Gak mau kata dia teh, Aing gak mau membekas Aing gak mau memberi luka sama orang lain kata dia teh. Nah itu Aing bener-bener jatuh cinta pertama Aing ke perempuan, bener-bener ke dia. Aing kayak bener-bener sebagai laki-laki itu bener-bener dihargain. First love begitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi Aing kayak Aing bener-bener dalam hubungan bener-bener dihargain Aing dari di sini. Aing gak mau disakitin Aing sama cewek Aing. Nah setelah itu Aing nemenin dia 1 minggu sekali. Dalam 1 minggu itu Aing bisa 2 kali datang buat ke dia gitu, 2 kali atau 3 kali. Dia dirawat di sana itu selama 2 bulan lah kurang lebih. Dan dia udah bisa pulang nih 2 bulan tuh. Tapi beberapa hari di rumah dia tuh dibawa lagi ke rumah sakit karena kondisinya parah lagi. Dan ternyata di hari itu pagi-paginya Aing dapat kabar bahwasanya dia udah nggak ada. Tapi sebelum dia nggak ada, dia itu udah ngomong ke Aing teh, udahlah nggak usah kesini lagi katanya. Jalanin aja ya hidup maneh sesuai apa yang maneh mau. Terus Aing dengan gagahnya Aing ngomong, ya ini hidup Aing yang Aing mau, nemenin maneh katanya sampai maneh sembuh. Sampai manapun maneh di sini Aing pasti selalu datang ke sini katanya. Aing benar-benar dengan kata-kata pertamanya Aing udah jatuh cinta boy. Nah dari situ gak berselang lama saat dibawa lagi ke rumah sakit, dia udah nggak ada. Aing itu mau berangkat sekolah boy, Aing mau berangkat sekolah, dia udah nggak ada. Aing gak ke sekolah, Aing datang ke rumahnya, dia udah nggak ada. Dan ini nanti Aing cut ya, yang ini nanti Aing cut. Tapi itu keinginan dia lah yang terakhir, sama Aing diturutin. Cuman ya Aing memegang teguh apa yang dia mau, jalanin hidup maneh sesuai yang maneh mau. Ya ini yang Aing mau. Apapun kehidupan Aing yang Aing jalanin sekarang berarti ini yang Aing mau. Dalam kondisi susah, kondisi senang, berarti ini yang Aing mau. Kayak gitu. Itu sad lah buat Aing.
kalau ngomongin sad mah ngomongin kesedihannya maksudnya aing sama si As juga sedih tau pas putus. Oh, mana banyak cerita sama si As ya? Nah, terus Karena- kayaknya karena pacar gini. mantan mana sedikit deh. Dikit anjing sawae. nggak ada cok, cuman yang kemarin si As sama siapa ya waktu SMP SMA juga paling 1-2 gitu. Setia banget mana ya? Lama cok, maksudnya ketika udah putus lama dapetnya gitu. Makanya ya ngapain juga waktu itu teh gini bah. Dulu pas waktu putus sebelum jadi gini kan kopi terus dirumahkan mau ujian udah beres ujian aing teh bingung mau ngapain kan di rumah ya ngapain ngebebanin orang tua juga kan kayaknya nggak enak nih gitu. Kayaknya nanti aing bikin anjing ini ada laler. Kayaknya nanti video ini aing bakal bikin satu video doang. Lanjut. Gini terus aing teh ayo udahlah belajar. Oh dulu teh ini belajar ngaput ke Soreang. Kirain teh bakalan gitulah belajar ngaput di Soreang terus selama di sana aing kan LDRan terus Sama si As ini tuh. LDRan tuh terus pas pulang ke sana gitu sebulan sekali tuh ke sana gitu. Terus pas adalah masalah satu waktu ada masalah sama orang tuanya itu waktu nah itu putus lewat chat tuh putusnya Ya. kita baik-baik putusnya ya udah gitu. Nggak ada apa-apa. anjing putus yang baik-baik. Enggak, kita masih ini karena kan si aing oge bukan karena masalah kita, jadi masalah karena orang tuanya Oh, gitu. iya. Jadi kita mah secara personal kami gitu. Ya baik-baik aja gitu sebetulnya mah. Akhirnya udah putus 2 hari apa 3 hari kemudian mama aing meninggal. Innalillah. Itu ini lagi sakit hati nih karena diputusin sama si As. Karena ya udahlah. Karena ya si As terus masih sakit hati terus ditambah mama aing meninggal itu kayak double bro itu. Tapi yang agak ngobatin banget dikit ya mah dia datang pas meninggal terus 2 hari besoknya dia datang buat ke aing Ngucapin gitu. bela sungkawa gitu. Kayak itu Aing nggak datang ya waktu itu. enggak waktu itu masih ya aing juga nggak ngasih tahu banyak orang soalnya ya gimana bro susah sih maksudnya I teh know. agak ngebatin dikit pelukan terakhir dari mama itu waktu pas pernah pulang kan terus Salim peluk mama terus pergi lagi ke Soreang. Pas pulang udah nggak ada tuh. Yang agak ngobatin dikit pelukan dari dia yang sabar ya Asen itu sakit tuh kayak lu loh obatnya gitu maksudnya teh gimana gitu maksudnya teh itu dulu sedih banget sih orang mesti sampai kepikiran loh anjir itu seminggu dari itu aing nggak bisa ngapa-ngapain di rumah terus diem cuman bisa buka HP doang tidur apa nggak bisa ngapa-ngapain itu selama seminggu 2 minggu tuh diem di rumah tuh bahkan sebulan setelah mama nggak ada juga aing masih nggak bisa kemana-mana maksudnya dalam hati aing kayak aing nyesel gitu dulu teh kenapa jadi sebelum mama meninggal teh hari Selasa hari Sabtu aing teh udah nelpon Mas kita mau pulang Minggu gitu ulah waka di sini mama lagi sakit terus COVID juga kan waktu itu maksudnya mah takut tepa lah gitu takut tertular gitu segala macam ya udahlah gitu ya udah gitu enggak tuh enggak pulang dan pas waktu meninggal sih yang paling sakit enggak dikasih tahu jadi lagi tidur dibangunin kan setahu aing mah si mama teh lagi sakit gitu dibangunin ayo kita jenguk si mama gitu kata dulur aing teh ayo dong aing semangat dong mau pulang aing belum buka HP tuh di jalan buka HP wah itu sakit sih nggak ada dikasih tahu itu kan di teleponan apa segala macam sama saudara itu momen paling sakit dan yang paling nyesal adalah seumur hidup orang cuma 1 kali nyium mama aing. Jangan nangis coba.
maksud aing teh Aing takut nangis boy. maksud aing teh aing pernah nyium sekali-kalina itu waktu pas aing kabur ang. Oh iya yang tadi cerita awal. Yang kabur iya. kan itu aing kabur 2 hari terus pulang bawa baju. Mondok mana di sana? Enggak, Oh enggak. ke rumah dulur aing. Jadi sore pulang dari sana sore terus mondok di rumah dulur aing terus aing teh pulang aing enggak punya baju gitu. Pulang keadaan lagi enggak ada siapa-siapa. Terus ketemu mama aing nangis. Mama teh tenan mah gitu kan. Aduh itu sakit sih. Itu nyesek sih. Maksudnya kalau ngomongin kesedihan tuh Ya sih. sakit sih. Aing enggak expect mana bakal cerita ke sana, boy. Ya maksud aing karena Aing yang mau nangis. karena maksud aing sedih tuh udahlah ditinggal orang terkasih, ditinggal lagi ini dunia aing, ditinggal sama dunia aing kan kayak ayolah gitu. Tapi yang aing selalu yakini adalah orang yang meninggalkan kita itu tidak pernah ingin kita hidup dengan kesedihan. Iya. Mereka itu tidak pernah ingin kita terlalu berlarut-larut memikirkan mereka. Mereka selalu ingin kita menjalani hidup, tetap menjalani hidup gitu. Jangan sampai hidup kita berhenti karena satu orang gitu. Tapi emang sih aing juga sampai sekarangnya selalu takut. Mama Selalu takut ditinggalin orang-orang yang aing sayangi. Dalam artian orang-orang yang disayang itu keluarga, temen. Karena kalau masalah hubungan itu menurut aing itu belum terlalu serius ya. Iya. Belum terlalu benar-benar. Itu sih yang paling aing takut, dan aing takut mengekspresikan diri aing nanti bakal seperti apa gitu. Karena beberapa orang aing selalu melihat ada yang kuat, ada juga yang emang menguat-nguatkan, dan ada juga yang lemah gitu. Kayak teman kita lah, si DR. Aing bener-bener salut sama dia tuh. Respect sih. Maksudnya Dia bener-bener kayak tangguh banget gitu. Iya walaupun kami tahu dalamnya kayak gimana Iya. gitu. Dia bener-bener nunjukin ke kita bahwasanya gak apa-apa gitu. Dunia tuh harus tetap berjalan. Aing gak apa-apa gitu. Kemarin kan beberapa hari setelah kejadian itu dia ngajak aing naik gunung gitu. Gak apa-apa yuk, bisa bangkit. Dia ngajarin aing bahwasanya segimanapun kita, karena dia udah kayak ngomong bahwasanya kalau kita dikasih pertemuan kita pasti akan dikasih perpisahan. Ya. Dan apapun kondisi kita nanti, mau nangis, mau sedih, mau apa, kita harus selalu siap gitu. Meskipun aing belum tahu ekspresi aing nanti bakal kayak gimana. Kayak gitu. Aing paling takut, boy. Sebetulnya aing lebih takut aing ditinggalin daripada aing yang meninggalin. Aing lebih takut karena saat aing ninggalin aing gak akan merasakan apapun. Tapi kalau aing ditinggalin, aing takut sama diri aing, mengekspresikan diri aing harus kayak gimana gitu. Oh iya, dia juga ini ya kehilangan waktu itu tuh yang pas nggak ada mamahnya. Iya kan. Nah makanya aing cerita itu. Aing teh ini makanya untuk kalian yang masih punya ibu, please, ibu itu dunia kamu loh. Itu maksud aing teh kayak selama ada ibu, dunia itu baik-baik aja kok, serius. Mau punya masalah serumit apapun, mau punya masalah seberat apapun, selama ada mama, selama ada ibu, dunia lu pasti baik-baik aja kok. Maksud aing, doa ibu itu pasti selalu yang terdepan untuk anaknya. Kadang ibu itu selalu melangitkan doanya tanpa menyebut namanya sendiri. Benar. Dia selalu sholat malam, dia sholat apa gitu ya, ibadah. Dia berdoa untuk kelangsungan keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar. Dia selalu lupa. Dan bodohnya kita adalah mendoakan orang lain yang belum tahu apakah orang tersebut akan sama kita atau enggak. Shit. Ya, kebanyakan remaja sekarang itu seperti itu. Yeah. Karena apa? Aing dulu kayak gitu. Yeah. Cuman sekarang enggak sih. Aing udah sadar diri.
Udahlah kita akhirin aja cerita sedih ini karena aing udah nggak sanggup. Sama. Terlalu banyak kesedihan tuh gimana ya? Entahlah. Cerita apa lagi tuh? Ya, Ini dari sana kabut tebel ya, tapi ke sana cerah. cerah banget ya. Shit man. Damn bro. Damn. Jadi Tapi aing masih penasaran deh. Maksudnya aing kayak kok orang tuh bisa dapatnya cepet gitu. Punya pasangan kayak mana gitu. ya Maksudnya mereka kan putus nih, putus anjay. Kata aing teh wah curhat nih gitu kan. beberapa Aing nunggu minggu. nih curhat nih gitu. Aing ke rumah datang curhat, besoknya dapat goblok kata aing teh. Kata aing teh, lah lah udah dapat lagi. Maksud aing teh kok bisa gitu. Ini aing kan lama-lama nih, aing sekarang kan masih enggak sebetulnya orang teh ini aing teh masih berharap, bukan berharap juga sih, lebih ke kayak bisa nggak ya gitu. Ya. Berharap sih, lebih berharap sih, maksudnya bisa nggak ya gitu, memperbaiki lagi. Kayaknya dulu gue terlalu egois deh gitu, makanya sampai sekarang mau 2 tahun nih gue, udah setahun setengah nih dari yang terakhir. Belum dapat yang maksudnya cocok. Kalau dekat-dekat doang mah ya pernah gitu. Beberapa, cuman kayaknya kalau buat menjalin hubungan kayaknya belum. Kalau aing sih kenapa aing bukan mudah sih sebenarnya, tapi selalu ada ya. Karena aing nggak pernah mikirin pacaran, Cok. Dalam artian ya udah kalau ada ya udah ayo. Kalau enggak mah ya udah anjing nyari aing. Aing nggak pernah nyari yang jauh juga, yang dekat-dekat aja gitu. Kayak Lu mah terlalu dekat itu mah. kayak kemarin aing kan putus nih. Ini nih buat pacar aing yang sekarang ya lagi nonton ini nanti. Kalau nonton nih Aing kan putus tuh cuman beberapa minggu nggak tahu beberapa bulan kayaknya. Aing ketemu dia. Nah, aing ketemu dia nyoba minta nomor HP dari anak-anak. So, aing manfaatin anak-anak. Nah, dapat tuh. Aing dapat nama IG-nya, awalnya IG-nya dulu. Lama-lama nyambung ke WA. Lama-lama aing nyoba beraniin diri, dan karena aing itu kan aing udah ngomong bahwasanya aing itu apa-apa harus diteliti dulu gini. ya. Kondisinya gimana, terus cara dia ngebalasnya gimana, ataupun kalau naik gunung pun gitu. Kayaknya ini udah nyangkut nih sama aing. Coba deh. Awalnya ditolak karena dia maunya mau langsung gitu ya. Oh ya. Tapi lama kelamaan kayaknya karena aing kalau ketemu pun susah ngobrol ya, karena di tempat kerjaan, di WA diterima tuh ya, kayak gitu aing udah ngejalanin aja. Shit. Malahan aing dari SMA kayaknya aing belum pernah jomblo yang benar-benar jomblo lama. Sadar nggak sadar aing nggak pernah jomblo lama. Aing nih SMA pacaran, yang tadi yang nikah. Nah yang meninggal itu sebelum aing jadi badut. Oh ya. Itu dulu. Terus aing jadi badut. Terus aing ketemu sama yang mana, yang itu yang sama mana diinin. Pacaran lama tuh 1 tahun. Ada problematika beberapa minggu padahal aing itu pacaran 1 tahun, tapi beberapa minggu aing udah dapat lagi yang kampus. Nah di kampus aing udah 1 tahun tuh sama dia. Nah aing gak sukanya karena dia hyper kabar lah ya. kabarnya gimana. Terus aing paling gak suka ya nih buat kalian, aing paling gak suka kalau kabar itu harus selalu ngabarin on time, harus selalu terus Kayak ngabarin. aneh aja. Iya, apa-apa sampai yang aing ngebuat dia sama aing putus itu karena dia udah ngechat teman-teman aing. Itu aing gak suka. Aing putus sama dia. Terus aing sama siapa ya dari situ? Yang kemarin Kade, sama si Kade, Kang Deddy Mulyadi. KDM. Sama Kade aing itu sama dia nggak terlalu lama sih sebetulnya.
karena problematikanya juga hampir sama ya, karena aing jarang ngabarin. Kayaknya sih rata-rata aing putus sama cewek itu karena aing susah ngabarin. Terus setelah sama si KD, aing sama yang sekarang. Nah, problematika yang aing pelajari adalah aing susah ngabarin, dan rata-rata cewek itu butuh kepastian kabar. Iya. Sedangkan aing itu sulit deh. Gak tau kenapa aing itu paling sulit buat ngabarin cewek. Gak tau kenapa. Karena bukan berarti aing gak mau, Cok. Tapi aing punya kesibukan sendiri, aing punya dunia sendiri. Kayak ginilah naik gunung. Ya. Terus aing butuh waktu sama teman aing, sama keluarga aing, sama kerjaan aing. Nah, yang aing rasain kalau aing ada apa-apa pasti sama dia gitu. Iya. Kalau ketemu pun aing pasti banyak cerita gitu sama dia. Karena laki-laki itu enggak, menurut aing ya, laki-laki itu paling susah bercerita secara online. Tapi kalau udah ketemu, laki-laki itu paling banyak ngomong. Iya lagi. Kalau sama teman-temannya kalau sama teman-temannya laki-laki ya udah biasa ngobrol, Iya, apa aja konspirasi- random kan konspirasi. maksudnya. Tapi kalau sama ceweknya dia jadi anak-anak kan. Iya. Dia banyak cerita, dia banyak nanya, Aku tadi ini dia loh banyak gitu. manja. Iya, Iya, itu benar yang benar aing benar. rasain gitu. Karena aing pun kayak gitu. Terus aing kalau pacaran paling gak suka sering ketemu, karena itu membuat bosan gitu. Dalam artian gini, aing nih udah ngelakuin apapun sama dia, ngobrol, main kesana kemari. Terus nanti kalau udah nikah, misal nih, kalau udah nikah, aing mau ngapain? Seni Gini dalam doang. enggak maksudnya gini. Seni dalam hubungan, seni dalam suatu hubungan adalah rindu. Ya, benar. Aing Kalau nggak ada kerinduan, kayaknya kalau punya nama anak itu ya, cinta itu Rindu Rinjani. emang pernah kerinjani. Tapi bagus ya namanya. Bagus. Yang debu itu apa? Nama yang debu itu? Debu Rinjani. Iya, iya. Terus yang itu. kata mana apa? Matahari. Bukan Bukan. matahari. Apa ya? Apa yang Rinjani itu? Itu tuh yang perempuannya ya. Iya, yang debu Rinjani kan? Itu yang laki-laki tuh. Ya, Yang putra debu Rinjani ya. Ya itu yang laki-laki. Putra Debu Rinjani. Kalau yang itu tuh pokoknya ada matahari gitulah, matahari Rinjani gitu. Aduh Iya. itu keren sih. Sekarang ini Rindu Rinjani. Rindu Ih, Rinjani. Aing kayaknya kalau punya anak itu deh namanya. Rindu Rinjani. Kalau cowoknya aing mau ngambil dari Mahameru. oh iya. Lebih sangar sih. Putra Mahameru. Kejauhan tuh. Simpel tapi berkesan. Senja Mahameru bagus. Oh, iya. Karena aing dari dulu paling suka kata nama senja ya. Dari buku Firsa Besari itu ada senja, juang. Itu bagus nih kata aing. Jadi kalau aing punya anak nih kayaknya mau ngambil nama dari Firsa Besari, juang Mahameru atau apa gitu ya. itu keren sih, Itu kayak keren bagus sih. gitu. Iya, Nah itu kayak keren. gitu aing mah orangnya. Jadi aing gak terlalu fokus sama Oh. pacaran. Terus aing selalu dapat apa sih, wejangan lah dari si Bung David. Ya dari Kalau kita pacaran itu jangan pernah memberikan 100% rasa cinta kita. Harus selalu ada beberapa persen untuk kita siap menerima rasa sakit. ya harus kayak punya gitu. space di mana ketika kita sakit tuh nggak terlalu dalam gitu. Nah, sedangkan aing itu space-nya terlalu lebar menurut aing. Aing terlalu 50-50 ya mana mah. ya, karena aing merasa ya udah kalau pacaran mah ya udah gitu. Ya, itu. Aing nggak terlalu peduli dengan hubungan aing gitu. Mana mah terlalu ya udah gitu. Ya, karena toh kalau nanti kita jadi nih, dalam artian hubungan kita emang benar, terus kita sampai ke jenjang yang lebih serius, dari situ aing bakal nunjukin cinta aing kemana. Karena aing gak mau nih kalau misal aing pacaran terus putus sama mana, pacaran putus lagi pacaran, aing gak mau mereka tahu dalaman aing tuh kayak gimana. Aing pengen satu orang yang tahu aing gimana gitu, yang benar-benar jadi sama aing kayak gitu. Iya sih. Kalau masalah sekarang mah ya udah, kita sama-sama nikmatin hidup kita sama-sama emang orang yang butuh seseorang dalam hidup kita, dan pasangan kita jawabannya cuman itu doang, sebatas itu doang. Sisanya kita jalani nanti kalau emang hubungan kita benar-benar serius. Kayak gitu, mana bakal tahu dalaman aing kayak gimana gitu menurut aing. Bukan ini ya dalaman aing teh.
Tapi maksud aing diri aing Gak usah yang dijelasin. sebenarnya. Aing juga tahu. Kayak gitu aing Iya. mah. Iya sih emang. Dan yang lebih fun fact-nya adalah aing selalu mempelajari setiap hubungan, Ji. Aing selalu belajar dari kesalahan. Tapi bukan berarti aing tidak membuat kesalahan. Iya, iya. Karena aing mempelajari kesalahan ini untuk nanti aing pernikahan. Kayak aing bakal tahu kalau nanti hubungan aing punya masalah aing harus gimana. Kayak gitu. Oh, iya. Kayak apa ya disebut nanti? Antisipasi gitu. Nah, kayak gitu. Karena kayak yang tadi aing gak mau sampai hubungan aing nanti saat udah nikah itu flat. Karena udah dihabisin selama masa pacaran Ah, iya. gitu. Aing pengen ngabisin waktu aing sama pacar aing ya nanti gitu. Pas udah nikah, itu pacaran yang aing maksud sungguh-sungguh pacaran itu di situ. Kalau sekarang ya udah kita saling kenal, kita orang yang sama-sama membutuhkan memberi kabar, udah cukup segitu aja. Gak neko-neko aja. Tapi kalau maneh emang pengen pacaran yang emang bener-bener serius, berarti bukan aing jawabannya, itu maksud aing. Oh, iya. Maneh butuh kabar, bener-bener butuh kabar, terus aing kudu ngabarin maneh setiap hari. Terus maneh nanya ke teman-teman aing, Aduh, kayaknya enggak deh. berarti maneh salah. Aing bukan aing bukan orang seperti itu gitu. Maneh salah pasangan, berarti maneh harus nyari lagi gitu. Terus yang kalian perlu tahu, aing gak peduli sama hal perempuan yang meminta putus. Aing selalu punya prinsip ya, yaitu gak pernah mau balikan sama mantan. Ini nih untuk beberapa mantan yang ngajak balikan sama aing. Meskipun hanya satu atau dua. Aing gak pernah mau balikan sama mantan karena buat apa, Cok? Buat apa balikan aja? Kita udah tahu nih akar masalahnya dari mana. Kita tahu dia mutusin kita kayak gimana. Terus dia pengen balikan. Buat apa, Cok? Kayak gak sesimpel itu hubungan. Tapi kalau emang kita dulunya pernah emang pengen bener-bener sama dia, itu menurut aing gak jadi masalah. Cuman kalau kayak aing nih hubungannya emang kayak flat, terus minta balikan buat apa, Cok? Aing gak akan dapat pelajaran lagi kalau hubungan sama mana gitu. Aing butuh pelajaran lain dari orang lain. Ada kalau kata Zainuddin mah apa? Pantang pisang berbuah dua kali, Pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda makan sisa. Ih, kayak gitu. Buat apa iya. kita makan pisang yang sama 2 kali gitu? Sedangkan pisang itu tidak tumbuh lagi kalau itu nggak berbuah lagi, Cok, dari pohonnya. Iya. Kalau pisang mau bertumbuh lagi itu harus ditebas dulu pohonnya, membuat tunas baru. Iya, Kayak betul. gitu. Nah itu yang aing pegang prinsip aing sampai sekarang. Terus kalau ada perempuan yang ngajak putus sama aing, terus sama aing nggak diperjuangin, ya buat apa maksud aing? Buat apa diperjuangin? Mana minta putus karena masalah sepele, terus mana minta balikan? Emang ada? Emang buat apa? Ada pasti ada lah. Terus buat apa gitu? Aing kalau mana ngajak putus ya udah putus aja. Paling aing pasti memperjuangkan mana, ya, memperjuangkan kalian ya ini. Kamu. Tapi nggak harus hapot-hapotan gitu gitu maksudnya. Iya. Nggak harus sampai bener-bener diperjuangin sama aing. Ya udah aing paling nanya kenapa mau putus, alasannya apa, harus jelas gitu maksudnya. Tapi kalau kita udah mengakhiri hubungan ini, nggak akan ada kemungkinan kita kembali gitu maksud aing. Dan untuk ini nih, para perempuan-perempuan yang ngajak serius ke laki-laki, jangan pernah datang ke aing. Aing belum siap, Cok. Oh. Aing belum siap. Mana tahu lagi saya. Udah. Mana tahu lagi orang siapa itunya. Aing belum siap karena come on man, maksud aing masih cowok lajang yang masih umur 20-an, Masih muda. belum punya apa-apa. Memang kata Aing orang aing kalau udah punya rumah sendiri, finansial oke, aing siap yuk. Mana ya. pas pacar aing yang sekarang, ayo kita nikah. Iya, maksudnya Tapi kalau aing mana yang tahu kondisi aing gimana, aing nyukupin hidup dari gaji juga belum kecukupan, terus mana ngajak nikah sama aing yang nggak punya apa-apa. Mana mau aing kasih makan apa nih? Kasih makan cinta, hakan tah cinta.
lapar gitu. cinta. Lapar cinta. Kan nggak mungkin. Kocak Nggak nih. gitu. Kita harus ngasih makan dia, kita harus ngehidupin dia, kita harus buat kita harus buat dia senang. Karena apa? Saat ijab kabul ayahnya itu udah nitipin ke kita nih. Iya. Orang Bahkan. orang tuanya itu udah kayak, ini adalah anak yang saya didik dari kecil, ini adalah anak yang saya tumbuhkan sampai sebesar ini. Sekarang saya serahkan anak ini kepada Anda. Ih. Dan aing sebagai andanya itu gak punya apa-apa. Terus aing membuat dia sedih. Aing udah ingkar janji dong Iya. sama orang tuanya. Itu teh ikrar ya. Iya kayak gitu. Itu gak semudah itu. Saat kita ijab kabul nih, saya terima. Nah, kita udah menerima cowok. Habis itu nikah dan kawinnya Ananda bla bin. Kata bin itu ayahnya kan udah mulai menyerahkan. Binti. Nah. Dengan seperangkat alat sholat, kita harus benar-benar dalam agamanya berarti. Dan mas kawin sebesar, nah itu jaminan kita kepada dia. Dibayar tunai atau hutang. Itu Ulah, nggak boleh. nggak boleh. Haram itu. Apapun bayarannya yang penting sah. Tunai. Udah sah kan ya? Iya. Udah sah. Berarti kita udah siap dengan segala risikonya. Gitu. Kita nggak akan pernah bisa ngebalikin anak ini meskipun anak ini mau pulang ke rumahnya. Kita nggak akan pernah bisa karena orang tuanya itu udah nitipin ke kita. Itu hal yang paling berbahaya, Cok. Ngomongin pernikahan mah kayaknya untuk setiap laki-laki problemnya itu adalah kesiapan finansial. Pertama itu aing yakin kalau masalah mental kayaknya setiap laki-laki juga siap deh. Masalah mental ya. Masalah mental maksudnya kayak untuk memahami sikap perempuan atau misalkan sikap menjadi imam, kayaknya aing yakin untuk setiap laki-laki kayaknya siap pasti mereka siap gitu. Tapi secara finansial mereka selalu memikirkan hal itu. Ya kami lah gitu ya. Anak orang mau dibawa kemana? Iya itu kan. Yang lebih jelas kan itu sebenarnya. Kecuali kalau anda ini yang udah nikah di umur sekolah, tolol. Syukur kalau Anda masih bahagia atau terpenuhi. Kalau tidak, Makan pulang aja ke rumah masing-masing. nikah Nggak nih, gitu. nikah. Aduh lapar. Abi heulanya. Nggak gitu konsepnya, Cok. Pernikahan itu bukan main-main. Itu adalah setengah ibadah kita. Benar kan? Dalam agama itu adalah Separuh ibadah kita. separuh ibadah kita itu ada di sana, di pernikahan. Memang untuk pernikahan itu memang bagus, lebih baik memang seperti itu. Dan Tetapi- orang-orang yang menanya nikah kapan nikah? Anda Anda itu emang anda dasar anda itu. maksudnya teh kenapa harus mempertanyakan hal yang sekrusial itu kepada anak-anak muda? Itu menjadi bahan pikiran buat kita, Cok. Itu kayak benar-benar di Indonesia ini seorang laki-laki itu tujuan hidup mereka, Cok. Iya, kami pun menginginkan pernikahan itu, kami menginginkan hal itu, tapi sepertinya untuk mempertanyakan kapan dan bagaimana itu kayaknya nggak usah deh kayaknya. Itu jadi batin buat kita, Cok. Kami pun sama mau, tapi ya mau gimana lagi ya kan? Maneh rencana nih, ini mah rencana ya. Setiap laki-laki itu pasti punya rencana. Nikah kapan? Kayaknya di atas 25 deh. Di atas 25 ya. Maksud aing 25. Udah tahun lagi dong. Nggak, di atas ya. Iya. Di atas 25 ya. Maksudnya karena ya mau nggak mau harus mempersiapkan dulu sih. Apalagi kan maksudnya bro, nikah itu gak murah loh. Ya. Berarti mana? Apalagi punya kalau nanti calon mertuanya mau ini itu. Sebetulnya tah orang teh sorry. Ini aing teh nggak pernah setuju kalau misalkan acara pernikahan ada campur tangan keluarga. Gua nggak mau sebenarnya. Ya udah, berarti mana harus mempersiapkan diri mana dulu. Iya, makanya Itu aja. cak aing ge kata aing ge kan aing mah maunya dari 25 ke atas supaya kalaupun ada campur tangan orang dari orang tua atau dari keluarga mereka, aing udah siap gitu.
Walaupun aing belum setuju ya dengan Ya. statement itu. Berarti mana sekarang udah mulai lah. Fuck. Udah mulai nyiapin. Enggak. Oh shit, man. Enggak. Ini nih. Fuck, man. Enggak. Oh ini nih Motherfucker. dikit. Jauh banget lagi. Motherfucker, man. Dibalik. Berarti mana sekarang udah nyiapin nih plannya. Iya. Makanya aing kalau misalkan ada kerjaan yang lebih baik ya kenapa enggak? Gue juga mau lebih baik kok. Iya. Bener-bener. Susah, Cok. Di negara ini. Mana Makanya ini? aing belajar bahasa asing ya. Mana sekarang lagi kesusahan nih di negara sendiri. Terus mana lagi belajar nih bahasa asing buat kerja di luar. Tapi lagi persiapan PD3 nya. Lain What pas the hell, man? bukan aing teh udah mempersiapkan nih belajar bahasa asing dan sebagainya. Pas ketika ada pekerjaan di negara tersebut, PD. Lagi PD ya. PD3 bro. Itu kan kocak ya. What Terus the heck? terus anak-anak nih aing apa ya? Konten apa? Bukan tek kotok. Apa ya? Oh, Review Daus Oh iya. bikin konten. Mak, diterima jadi tentara, Mak. Oh, berapa bulan pelatihannya? 1 bulan udah bisa pegang beceng, kata dia teh. Beceng tuh senjata ya. Wah, keren kamu. Wah, kata bapaknya teh. Dia kamu nanti bisa jadi halode dong, Cina. Halo Iya, deh. iya dong, Pak. Terus kata Indonesia nggak boleh ya, kamu harus mengabdi sama negara ini, kamu harus gini. Amanat Baik-baik lah sebagainya. kata Iya. ibunya. Terus sama dia teh, ah iya sih emang mah, tapi betul juga kata bapak aja. Nanti aing bisa jadi halo wanjing gitu. Langsung PD3. Ada 3 bro. Petisan 1 bulan gitu pelatihannya. Jadi ketaming hidup. Astaga. Niat jadi halode itu tuh kan. Nah teman kita tuh lagi pelatihan dia. Oh iya. Di Tapi barat. dia mah di ini ya, di kenegaraan ya. Enggak di kemiliteran, maksudnya enggak masuk ke militeran gitu kan. Ya aing nggak tahu konsepnya itu, yang pelatihan itu. Ya aing mah gini mah gak akan ikut perang, gak akan hidup ngikutin apa ngurusin negara. Aing mau ngurusin diri sendiri aja masih sulit. Aduh Iya lagi. Culture banget ya gitu. Biarin mereka yang di atas yang ngurusin bangsa ini, kita urusin aja diri kita sendiri. Ngurusin diri sendiri aja aku bingung. Ini akan menjadi dokumentasi 2 ya. Dokumentasi 2 dari kemarin dokumentasi 1 yang ngobrol sendiri lah. Ini akan jadi dokumentasi 2. Cerita-cerita Ya, ini. yang nanti aing tonton 1 tahun atau 2 tahun ke depan lah. Makanya ini di nama channelnya itu ya Cerita Rai. Ya ini kegiatan kami tuh ya ini. Iya bener. Nanti kita bikin konten nih, bakal sering bikin konten kayaknya Cerita Rai ini. Kita pergi ke satu tempat, terus ngobrol di tempat itu, bercerita tentang masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Asik. Tuh. Sebatas obrolan cringe lah, tapi emang suatu saat kita tonton emang berkesan kayak gitu. Karena harus selalu ada hal yang kita kenang dan harus ada buktinya. Harus ada bukti bahwasanya ini dulu yang aing ceritain. Ih, kita sekarang lagi ada di atas awan, Cok. Oh iya. Iya, awan di bawah. Lagi. Di bawah, awan di bawah. Kalian yang ingin lihat awan di atas awan atau lihat awan di bawah, datang aja ke sini langsung ya. Kami malas angkat HP-nya. Adalah kalian aja datang sini. Datang aja lah sendirilah. Ke Artapela, Lihat sendiri aja lah. Puncak Artapela. Ya. Gunung Sulibra. Artapela Puncak Sulibra.
atau Puncak Artapela Gunung Selibra. Ya itulah. Datang aja ke sini. Sekian dulu, mungkin udah lumayan panjang videonya. Nanti kita cerita lagi di lain waktu. Thank you. See you next time and bye bye. Bye bye. Anjing 1 jam dong bos.